Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan final proyek kami yang berjudul Analisis Pemesanan Tiket Pesawat yang dimentori oleh Kak Muhammad Faisal Irsyad. Next. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Aisyah Audila, yaitu saya sendiri. Ada Nazila Dafa Ramadania, dan yang terakhir ada Abidah Kholis Kalwatiyah. Baik, sebelumnya kami akan menjelaskan pro dan kontra. Yang pertama ada pro-nya, yaitu optimasi proses data. Yang kedua ada identifikasi pola pemesanan. Yang ketiga optimasi strategi pemesaran. Yang keempat ada pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima ada integrasi dengan sistem lain. Dan yang terakhir ada pengalaman pengguna yang lebih baik. Selanjutnya ada kontranya, yaitu yang pertama ada kerumitan implementasi. Yang kedua ada biaya pengembangan dan pemeliharaan. Yang ketiga ada kualitas data. Dan yang terakhir ada keamanan dan privasi. Next. Baik, saya akan menjelaskan yaitu data flow diagram. Pertama, data yang kami cari dari Kaggle, selanjutnya diekstrak ke Pentaho, dan selanjutnya di-load ke OLTP database atau PostgreSQL, dan diekstrak ke Apache Spark, dan selanjutnya di-load ke OLAP database atau PostgreSQL, dan selanjutnya divisualisasi data dengan menggunakan Metabase. Yang pertama ada ingest data, yaitu mencari sumber data yang akan digunakan. Dalam hal ini, data diambil dari Kaggle berupa file customer_booking.csv, yaitu datanya terdiri dari 10.000 data. Next. Yaitu transform data pada Pentaho. Yang pertama menggunakan file CSV file input untuk mengambil file CSV yang akan ditransformasikan. Yang kedua menggunakan modified JavaScript value, yaitu melengkapi nama hari agar tidak menggunakan singkatan sehingga lebih jelas dan mudah dipahami. Berikut ada gambar script untuk menggantikan nama hari singkat menjadi nama lengkap. Next. Selanjutnya yaitu mengubah nilai 1 menjadi Y dan 0 menjadi N pada kolom yang menunjukkan keinginan pelanggan, serta pada kolom penyelesaian pemesanan agar lebih mudah untuk dipahami. Berikut ada gambar untuk mengubah 1 menyatakan yes dan 0 untuk menyatakan no. Dan selanjutnya yaitu mengganti nilai 0 pada kolom flights_hour dengan nilai yang sesuai agar semua data pada kolom tersebut terisi. Yaitu ada skripnya, yaitu ganti nilai 0 dengan 7. Selanjutnya mengubah tipe data kolom sesuai dengan yang dibutuhkan. Yaitu ini tipe-tipenya yang udah diganti. Yang ketiga, menggunakan select value untuk mengurutkan dan mengubah nama kolom agar sesuai standarisasi. Berikut ada tabel yang digunakan. Jadi, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Abidah. Kepada Abidah dipersilahkan. Baik, terima kasih Asya. Selanjutnya yaitu menggunakan insert atau update untuk memuat hasil transformasi dalam PostgreSQL. Ikut datanya. Next. Maka tampilannya di Pentaho akan seperti ini.
berikut tampilan yang ada di PostgreSQL. Setelah data ditransformasi dan dimasukin dalam OLTP database, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan Apache Spark yang diorkestrasi melalui Apache Airflow. Yang pertama yaitu membaca data dari database OLTP menggunakan DAG di Airflow. Dengan penjelasan Postgres operator menjalankan query SQL untuk memilih semua data dari tabel flag. Hasil dari teks ini akan disimpan menggunakan XCOM yang memungkinkan data dibagikan antar teks di Airflow. Yang kedua yaitu tampilan pada Airflow-nya yang menunjukkan jika data berhasil terbaca. Next. Selanjutnya yaitu melakukan analisis Spark yang juga membaca data dari database OLTP. Yang pertama yaitu menganalisa rute terpopuler, yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan root dan menghitung jumlah pemesanan untuk setiap rute, kemudian mengurutkan berdasarkan jumlah pemesanan dan mengambil rute dengan jumlah pemesanan terbanyak. Yang kedua yaitu menganalisa waktu pemesanan terbaik dengan mengelompokkan data berdasarkan flight hour dan menghitung jumlah pemesanan untuk setiap jam. Kemudian mengurutkan berdasarkan jumlah pemesanan dan mengambil 5 jam dengan pemesanan terbanyak. Next. Yang ketiga yaitu menganalisa hari pemesanan terbanyak. Mengelompokkan data berdasarkan flag day dan hitung jumlah pemesanan untuk setiap hari. Yang keempat, melakukan masking dan enkripsi data sesuai dengan standar data governance. Mendaftarkan fungsi mask dan enkripsi sebagai UDP dalam Spark sehingga bisa digunakan dalam query Spark SQL. Yang selanjutnya yaitu menerapkan fungsi masking dan enkripsi pada tabel, menerapkan fungsi mask name dan encrypt email untuk mengaburkan kolom nama dan email, lalu menghapus kolom aslinya dari data frame CF dan mengatur ulang urutan kolom sehingga kolom yang telah di-mask dan dienkripsi muncul di awal. Proses enkripsi data. Membuat database baru untuk kebutuhan visualisasi. Yang pertama, buat database baru seperti Flight Final Project. Yang kedua, tabel untuk data customer yang sudah dilakukan masking dan enkripsi seperti gambar di bawah itu. Yang ketiga, tabel rute terpopuler. Yang keempat, tabel waktu pemesanan terbaik. Yang kelima, tabel hari pemesanan terbanyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan Bulan. Oke,
memperbuat database baru, hasilnya disimpan ke dalam PostgreSQL sebagai olah database. Database baru ini dibuat khusus untuk menyimpan data yang akan digunakan dalam proses visualisasi. Bisa dilihat di situ ada menyimpan data customer yang sudah lakukan masking dan enkripsi ke PostgreSQL. Kemudian ada juga menyimpan rute terpopuler ke PostgreSQL database OLAP. Kemudian berikutnya juga ada menyimpan waktu pemesan terbaik dan menyimpan hari pemesanan, di mana penjelasan codingannya tadi adalah menyimpan data frame df underscore transformate ke dalam table mass customer booking di database PostgreSQL untuk menyimpan data yang telah di-max dan dienkripsi. Proses yang sama dilakukan untuk menyimpan hasil analisis rute terpopuler, waktu pemesanan terbaik, dan hari pemesanan terbaik ke dalam tabel PostgreSQL. Kemudian menutup Spark session setelah proses selesai. Berikutnya ada kode pada DAG digunakan untuk memanggil dan menjalankan job Spark sesuai alur yang telah ditentukan. Penjelasan codingannya itu, task ini untuk menjalankan job Spark menggunakan base operator, perintah base underscore command, menjalankan script PySpark underscore flight underscore final underscore project.py dengan menggunakan Spark min submit. Koneksi ke PostgreSQL menggunakan JDBC dengan parameter database, pengguna, dan kata sandi ditentukan dalam perintah tersebut. Kemudian, memberikan task untuk memastikan bahwa proses pemuatan data ke OLAP berhasil, lalu menentukan urutan eksekusi. Penjelasannya itu menggunakan base operator untuk mengeksekusikan perintah echo yang hanya mencetak pesan PySpark underscore SQL insert data done. Kemudian menandakan bahwa proses pengolahan data selesai. Menentukan urutan eksekusi task menggunakan operator yang pertama ada task create underscore data, itu harus dijalankan terlebih dahulu untuk membaca data. Dan yang kedua, setelah read underscore data selesai, task Spark underscore job akan dijalankan untuk melakukan proses dengan Spark. Dan yang terakhir, setelah Spark underscore job selesai, task done underscore task akan dijalankan untuk memberitahu bahwa proses telah selesai. Berikut ini tampilan airflow menunjukkan bahwa proses otomasi analisis berhasil dilakukan. Kemudian meskipun sempat ada error yang disebabkan oleh kesalahan dan kelengkapan penulisan kode yang kurang teliti. Maka setelah itu ini adalah tampilan OLAP database yang dimana tabel customer yang sudah di masking dan inskripsinya. Ada mask name dan encrypt emailnya yang disesuai dengan data governance. Kemudian ada tabel rute terpopuler, itu yang dimana ada rute akul yang terdapat 2061 total bookings, dan tabel waktu pemesanan terbaik ada 5 jam, yang dimana yang tertinggi itu jam 7 dengan total booking 910. Kemudian yang terakhir ada tabel hari pemesanan terbanyak, yang dimana ada hari Senin dengan total booking 1538. Berikut ini adalah visualisasi dashboardnya. Proses akhir setelah data di-mode ke OLAP database adalah melakukan visualisasi dengan membuat dashboard di Metabase. Berikut adalah tampilannya. Lalu, kesimpulan dari dashboard tersebut, yang pertama, rute terpopuler yaitu AKUL yang mengacu pada Auckland atau AKL di Selandia Baru dan Kuala Lumpur atau KUL di Malaysia dengan jumlah pemesanan mencapai 2061. Kemudian yang kedua, hari pemesanan terbanyak yaitu hari Senin atau Monday dengan total pemesanan sebanyak 1538. Dan yang ketiga, visualisasi yang menggambarkan distribusi atau sebaran jumlah penumpang berdasarkan hari penerbangan sehingga dapat dilihat bahwa Senin memiliki jumlah penumpang terbanyak sementara Sabtu adalah hari dengan jumlah penumpang paling sedikit. Dan yang keempat, ada waktu terbaik dalam sehari untuk pemesanan tiket pesawat adalah jam-jam dengan pemesanan terbanyak. Dari 5 waktu terbaik yang dianalisis, pemesanan tertinggi terjadi pada jam 7. Dan yang kelima,
distribusi atau penyebaran pemesanan berdasarkan saluran penjualan yang digunakan oleh pelanggan untuk membeli tiket pesawat. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pemesanan tiket dilakukan melalui internet. Itu berarti saluran penjualan melalui internet memiliki distribusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan saluran mobile. Kemudian di sini kami akan mendemonstrasikan hasil dari sistemnya. Oke. Di sini sebelum melakukan analisis melalui Spark dan Airflow, di sini ada tampilan database OLTP yang dimana hasil dari transformasi data dari Pentaho, di mana name dan emailnya itu masih belum dilakukan masking dan enkripsi. Di sini berbagai datanya, ada Saturday sudah dilengkapi, kemudian ada bagian 1 dan 0 tadi sudah diganti dengan Y dan N. Kemudian kita masuk ke dalam codingannya. Kemudian ini ada bagian codingannya, ada di PySpark File Connect Project. Ini untuk analisis rute terpopuler dan sebagainya, untuk mengubahnya dan untuk menyimpan hasilnya ke dalam OLAP database. Kemudian kalau di bagian DAG ada bagian sini itu untuk membaca data, kemudian untuk menjalankan Spark dan memberitahu jika proses selesai. Kemudian yang terakhir ini adalah tampilan dalam Airflow-nya. Tampilan dalam Airflow-nya sudah selesai, sudah berhasil. Kemudian di sini ada tampilan dashboard-nya. Sebentar loading. Nah, di sini ada tampilan dashboard-nya, sudah dijelaskan tadi. Tadi bahwa yang paling terpopuler adalah akul, terus yang hari paling banyak adalah hari Senin, kemudian ini passenger distribution by factory itu adalah jumlah penumpang di hari Senin yang paling banyak. Kemudian ini ada top 5 best times for booking, jam 7 paling tinggi, dan kemudian ada sales channel distribution yang dimana internet paling banyak daripada dengan mobile. Kemudian selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, dengan berakhirnya penjelasan dari rekan kami yaitu Nazila, maka berakhirlah presentasi dari kelompok 6, yaitu sekian presentasi dari kami ucapkan sekian, terima kasih.